أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من كرمك علما وأدبا وخلقا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا الكتاب والحكمة. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hadis mu'allaq. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis mursal. Silahkan dibuka kitabnya masing-masing. Al-mursal, ta'rifuhu lughatan, huwa ismu maf'ulin min arsala bima'na atlaqa. Fakana al-mursilu atlaqa al-isnad, faka'anna al-mursil atlaqa al-isnad walam yuqayyidhu birawin ma'ruf. Hadis mursal secara bahasa itu diambil dari isim maf'ul arsala. Arsala yursilu irsalan fahuwa mursilun wa dzaka mursalan, yang mempunyai arti atlaqa, artinya melepaskan, membiarkan saja. Faka'annal mursil, maka seakan-akan orang yang memursalkan hadis itu atlaqal isnad, membiarkan sanad, melepaskan sanad, walam yuqayyidhu, dan tidak mengikatnya birawin ma'ruf, dengan seorang rawi yang dikenal. Istilahan, huwa masaqata min akhiri isnadihi man ba'da tabi'i. Sedangkan secara istilah, hadis mursal adalah hadis yang di akhir sanadnya ada rawi yang terputus. Man ba'da tabi'i, seorang setelah tabi'in. Siapa? Yakni sahabat. Akhir sanad itu sahabat. Awal sanad itu adalah pengarang kitab, misalnya Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan yang lain-lain. Sedangkan akhir sanad adalah sebelum Rasulullah, yakni para sahabat. Kenapa tidak tabi'in? Karena tabi'in tidak bertemu langsung dengan sahabat. Suratuhu, gambarannya, ayaqula tabi'iyu, berkata seorang tabi'in, sawa'un kana saghiran aw kabiran, baik tabi'in itu tabi'in junior atau tabi'in senior. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Au fa'ala kada, atau melakukan sesuatu. Au fu'ila bihidratihi kada, atau dilakukan di hadapan beliau demikian. Wa hadhihi suratul mursal 'inda al-muhaddisin, dan inilah gambaran hadis mursal menurut para ahli hadis. Gambarannya sebagaimana disebutkan di sini, apabila ada seorang tabi'i, ya, seorang tabi'in berkata qala Rasulullah tanpa menyebutkan nama seorang sahabat, maka itu masuk hadis mursal. Karena seorang tabi'in tidak bisa meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah, karena mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Mereka mendengarnya dari seorang sahabat.
Seharusnya mereka mengatakan, aku mendengar dari seorang sahabat dari Rasulullah. Tetapi apabila mereka mengatakan qala Rasulullah tanpa menyebutkan seorang sahabat, maka itu termasuk hadis mursal. Misaluhu, contohnya, ma akhrajahu Muslim fi sahihi fi kitabil buyu'. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada kitab Al-Buyu'. Qal haddatsana Muhammad bin Rafi', haddatsana Hujain, haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Sa'id ibni al-Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabanah. Syahidnya Sa'id ibni Musayyab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah yang masih di pohon. Yang perlu kita perhatikan adalah nama Sa'id ibni Musayyab. Sa'id ibnu Musayyab tabi'iyun kabir. Sa'id ibnu Musayyab termasuk seorang tabi'i senior. Rawa hadzal hadis 'anin Nabi. Dia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni ayazqul al-wasitah bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyebutkan seorang sahabat antara dia dan Rasulullah. Bagaimana dijelaskan sebelumnya, seorang tabi'in tidak bisa meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah, karena memang mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah mendengar perkataan langsung dari Rasulullah. Harus menyebutkan nama seorang sahabat yang mendengar dari Rasulullah. Tapi di sini Sa'id ibnu Musayyab tidak menyebutkan. Faqad asqata min isnadi hadzal hadis akhirah wa huwa man ba'da tabi'i. Di hadis ini ada satu orang rawi yang terputus, yakni di akhirnya, yakni seorang sahabat. Wa qalu hadza saqti ayyakuna qad saqata sahabi. Paling minimal di dalam hadis mursal itu ada satu orang sahabat yang tidak disebutkan. Wa yahtamilu ay yakuna qasaqata mahu ghairuhu katabi'i masalan. Tetapi juga bisa terjadi ada tabi'in yang lain yang tidak disebutkan. Maksudnya adalah bisa jadi seorang tabi'in itu dia tidak mendengar langsung dari sahabat Nabi, tetapi mendengar dari tabi'in yang lain. Tabi'in yang lain itu mendengarnya dari sahabat Nabi dari Nabi. Tetapi tabi'in ini dia tidak menyebutkan tabi'in dari mana dia mendengar, baik dari tabi'in atau dari sahabat. Al-mursal indal fuqaha wal usuliyyin. Hadis mursal menurut ahli fikih dan ahli usul. Ma dzakartuhu min suratil mursal wal mursal indal muhaddisin. Musannif di sini menyebutkan bahasanya hadis mursal yang tadi dia gambarkan adalah hadis mursal menurut ahli hadis. Amal mursal indal fuqaha wal usuliyyin, adapun mursal menurut ahli fikih dan ahli usul, fa'ammu min dzalik, lebih luas dari yang demikian. Fa indahum, menurut mereka para ahli fikih dan usul, anna kullu munqati'in mursal, bahwasanya setiap hadis yang munqati' itu hadis mursal, ala ayyi wajhin kana inqita'uhu, di mana saja letak terputusnya. Hukmuhu, al-mursal fil asli da'ifun mardud. Hukum hadis mursal pada asalnya adalah da'if dan mardud. Li faqdihi syartan min syurutil maqbul wa huwa ittisalus sanad, karena hilangnya satu syarat dari syarat diterimanya sebuah hadis, yaitu ittisalus sanad, tersambungnya sanad.
walil jahli bihali rawi al-mahdhuf, karena ketidaktahuan dengan keadaan rawi yang dihapus. Lihtimali ayyakun al-mahdhuf ghaira sahabiyyin, karena bisa jadi yang dihapus, yang terputus itu adalah bukan seorang sahabat. Wa fi hadhil hal, pada hal ini yahtamilu ayyakuna da'ifan, hadis mursal menjadi hadis dhaif. Hadis yang rawinya lengkap saja itu bisa bermasalah, apalagi hadis yang ada rawinya tidak diketahui, maka lebih dimungkinkan bisa bermasalah. Karena ketika rawi itu tidak diketahui, kita tidak akan bisa menilai apakah yang tidak diketahui ini orang yang siqah atau orang yang dhaif. Lakinil ulama minal muhaddisin wa ghairihim ikhtalafu fi hukmil mursal wal ihtijaji bihi. Tetapi ulama dari ahli hadis dan selain mereka berbeda pendapat pada hukum mursal, pada hukum hadis mursal wal ihtijaji bihi, dan berhujjah dengannya. Di anna hadan naw' minal inqita' yakhtalifu an ayyi inqita'in akhar fi sanad, karena jenis hadis mursal ini, terputusnya di hadis mursal ini berbeda dengan terputusnya pada hadis yang jenis hadis yang lain. Li'anna saqit minhu ghaliban mayakunu sahabiyan, karena di hadis mursal ini seringkali yang tidak disebutkan itu adalah seorang sahabat. Ya, hadis mursal disebutkan ta'rif tadi, di definisi yang tidak disebutkan, yang dimahdzuf itu sahabat, seringkali sahabat, berbeda dengan jenis hadis yang lain. Bisa jadi cuma ulama saja atau orang biasa. Tapi kalau mursal ini seringkali yang tidak disebutkan adalah seorang sahabat. Wa sahabatu kulluhum udul, dan seorang sahabat, dan sahabat itu semuanya adil. La tadurru ada ma'rifatihim, maka tidak mengapa ketiadaan mengetahui hal mereka. Nah, disinilah titik perbedaan pendapat para ulama tentang hadis mursal, ya, karena mereka beranggapan hadis mursal itu pasti seringkali yang terhapus tidak disebutkan adalah sahabat, dan sahabat itu tidak perlu ditanyakan lagi siapa mereka, karena mereka pasti semuanya adil, ya. Wa mujmalu aqwalil ulama fil mursal salah satu aqwal. Ada 3 pendapat tentang hadis mursal. Yang pertama, dhaifun mardud. Yang pertama, hadis mursal hukumnya dhaif dan mardud. Inda jumhur al-muhaddisin wa katsir min ashabil usul wa fuqaha, menurut ahli hadis dan mayoritas ahli fikih dan usul. Wa hujjatu haula'i, alasan mereka, huwa al-jahlu bihalir rawi al-mahdhuf. Alasan mereka kenapa mereka berpendapat hadis mursal itu hadis dhaif, karena ketidaktahuan dengan rawi yang dihapus. Lihtimali ayyakuna ghaira sahabiyyan, karena bisa jadi menurut mereka rawinya itu bukan seorang sahabat. Kalau bukan seorang sahabat, maka tidak bisa dipastikan keadilannya. Yang kedua, sahihun yuhtajju bihi. Sahih, hadis mursal itu sahih dan bisa dijadikan untuk berhujjah. Indal a'immatis salas, menurut 3 imam, Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad fil masyhur an. Wa taifatun minal ulama bi syarti ay yakuna al-mursal bi syartin ay yakuna al-mursil siqatan wa la yursilu illa an siqah. Syaratnya yang memursalkan hadis itu orang yang siqah dan tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang siqah. Wa hujjatuhum, alasan mereka, anna tabi'i as-siqah, bahwasanya seorang tabi'in yang siqah la yastahillu, mustahil, ayaqul,
berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa idza sami'ahu min siqatin, kecuali tidak mungkin seorang tabi'in itu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia mendengarnya dari orang yang siqah. Atau tidak halal bagi mereka mengatakan la yastahillu, tidak halal bagi mereka mengatakan telah berkata Rasulullah kecuali mereka mendengarnya dari orang yang siqah pula. Pendapat yang ketiga, qabuluhu bisyurut, diterima dengan beberapa catatan, dengan beberapa syarat. Ayasihu bisyurut wa hadha 'inda Syafi'i wa ba'di ahli ilm. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Wa hadhihi syurut arba'ah, syaratnya ada 4. Salah satu fil rawi al-mursil, 3 pada rawinya, wa wahid fil hadis al-mursal, 1 pada hadis yang dimursalkan. Yang pertama, ayyakun al-mursil min kibari tabi'in, yang memursalkan hadis termasuk golongan tabi'in senior seperti Sa'id bin Musayyab tadi. Wa idza samma man arsala anhu samma siqatan, dia termasuk orang yang siqah, ya. Wa idza syarakahu al-huffaz al-ma'mun lam yukhalifu, tidak ada para imam yang menyelisihinya. Yang keempat, ayam dhamma ila hadhihi syurut as-salas wahid minha. Syarat yang terakhir itu harus ada satu di antara syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, ayyurwal hadis min wajhin akhar musnadan, ada hadis lain yang menopang hadis mursal tadi, yang mana hadis yang lain itu sanadnya tersambung. Ayyurwa min wajhin akhar mursalan arsalahu man akhadal ilm min ghairi rijalil mursal al-awwal. Terus kemudian diriwayatkan juga oleh rawi yang lain. Ada hadisnya yang bersanad, kemudian juga diriwayatkan oleh rawi yang lain. Kemudian ayyufiqa qaula sahabi, sesuai dengan pendapat sahabat. Kemudian ayyuftiya au yuftiya bi muqtadahu aksaru ahli ilm, mayoritas ahli ilm memakai dengan kandungan daripada hadis tersebut. Jadi apabila tercukupi syarat-syarat tersebut, maka menurut Imam Syafi'i hadis tersebut sahih. Apabila tidak tercukupi, maka tidak bisa dikatakan hadis sahih dan tidak bisa berhujjah dengannya. Kemudian mursal sahabi. Mursal sahabi, hadis mursal sahabi. Huwa ma akhbarahu bihi sahabiyyu an qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam au fi'lihi wa lam yasma'hu au yushahidhu imma li sighari sinnihi au ta'akhkhuri islamihi au ghiyabihi. Wa min hadha naw' ahaditsun katsirah li sighari sahabah ka Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa ghairihima. Mursal sahabi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dari Rasulullah, baik perkataan ataupun perbuatan Rasulullah, sedangkan mereka tidak mendengar dan tidak menyaksikannya karena li sighari sinni, karena usia mereka yang masih muda, masih belia pada waktu itu, atau ta'akhur islami, atau mereka terlambat masuk Islam, atau ghiyabi, atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut mereka tidak ada. Wa min hadzal naw' haditsun katsirah, dan jenis ini banyak, ya, li sighari sahabah, karena belianya sahabat pada waktu itu, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Jadi seorang sahabat meriwayatkan hadis dari Rasulullah, tapi mereka tidak mendengar langsung dari Rasulullah, tidak melihat langsung dari Rasulullah apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah.
Terus mereka mendengar dari mana? Mereka mendengar dari sahabat yang lain. Tapi mereka tidak menyebutkan nama sahabat tersebut. Terus bagaimana hukum hadis mursal sahabi? As-sahih masyhur alladzi qata'a bihil jumhur annahu sahih muhtajun bihi. Menurut pendapat yang sahih, yang masyhur, mursal sahabi dapat digunakan untuk berhujjah. Lianna riwayat as-sahaba 'anit tabi'in nadirah, karena riwayat seorang sahabat dari tabi'in itu sangat jarang terjadi. Wa idza rawau anhum bayyanuha, apabila mereka meriwayatkan dari apabila sahabat meriwayatkan dari tabi'in, pasti mereka menjelaskannya. Fa idza lam yubayyinu, apabila mereka tidak menjelaskannya, wa qalu qala Rasulullah, kemudian mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fal aslu annahum sami'u ha min sahabiyyin akhar. Maka pada dasarnya mereka mendengar dari sahabat yang lain. Wa hadhafa sahabi la yadur, wa hudhifa sahabi la yadur. Sahabat dibuang karena tidak mengapa, tidak membahayakan kedudukan hadis, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Tidak disebutkan seorang sahabat, itu tidak mengapa, karena tidak perlu diketahui kedudukan sahabat itu, karena mereka semuanya orang yang adil. Waqilah, ada pendapat yang lemah, anna mursal sahabi ka mursal ghairihi fil hukum. Pendapat yang lemah, mursal sahabi itu sama seperti mursal yang lain. Wa hadzal qaul dhaif mardud. Pendapat ini lemah. Asyhurul musannafat fi, adapun kitab-kitab yang berbicara tentang hadis mursal yang sangat masyhur adalah Al-Marasil li Abi Dawud, kitab mursal karangan Abi Dawud, wal Marasil ibn Abi Hatim, Jami' at-Tashhil li Ahkamil Marasil lil Ala'i. Itulah kitab-kitab yang banyak berbicara tentang hadis-hadis mursal. Mungkin sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.